Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan kita semua. Perkenalkan, saya Billy Armando DiCaprio dengan NIM 2205166041 ingin menyajikan sebuah video praktik mengajar saya dengan materi konsep dasar sejarah. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saksikan saja videonya. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bapak sudah sarapan enggak? Belum, Pak. Bapak sakit ya sih, ya, punya energi ya. Putri, Putri sehat. Itu kita yang Putri Nusara, ya. Jadi minggu kemarin belajar apa? Belajar tentara. Jadi kalau masih ingat Kerajaan Demak itu lokasinya ada di sebelah mananya Pulau Jawa, di selatan, di utara, di barat atau di timur? Di utara. Betul, di Bandung. Kalian kan kalian. Saya masih ingat materi minggu lalu. Pasti nilainya tinggi pas ujian di bulan depan ya. Oke, boleh sedikit. Ini kita mulai mengingat materi yang kemarin ya, karena sebentar lagi pada ujian. Jadi kita mulai lagi balik belajar konsep dasar sejarah. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk agenda hari ini kita akan membahas tentang pengertian sejarah, secara etimologi dan secara pendapat para ahli. Terus sini ada konsep manusia ruang dan waktu. Ini lagi konsep diakronik dan sinkronik. Cuman hari ini khusus kita belajar bagian nomor 1 ya. Bagian lainnya kita lanjut lagi di minggu depan. Oke? Oke, tujuan pembelajaran kita di sini ada 3 ya. Jadi siswa tetap memahami tentang sejarah, siswa membentuk kerjasama sesuai profil K5. Kemudian ya, siswa mampu mendeskripsikan pengertian sejarah secara etimologi dan menurut para ahli. Oke, sudah jelas semuanya? Jelas. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materinya. Jadi kita bakal bahas secara menurut etimologi. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, ada itu nggak istilah etimologi itu membahas tentang apa? Mungkin sebelah sini dulu deh. Kira etimologi setahu kita itu apa? Saya etimologi itu adalah cabang ilmu bahasa yang menyelimuti asal usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna. Ya betul, makasih Citra. Tepuk tangan dulu Citra. Nah, makasih Citra. Jadi etimologi itu ilmu mempelajari bahasa untuk mengetahui asal usul suatu kata tertentu. Jadi kita belajar definisinya ya tentang sejarah. Nah, sejarah sendiri itu adanya bukan langsung sejarah namanya. Jadi dapat kita lihat sama-sama ya. Di depan sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon ya. Nah, kenapa bentuknya pohon? Nah, karena syajaratun seringkali dikaitkan dengan silsilah dari suatu bangsawan atau keluarga di dinasti tertentu. Dinasti itu kerajaan berkuasa di Arab. Oke, kita lanjut. Kenapa pohon? Jadi kita contohnya di sini ada pohon keluarga. Nah, pohon keluarga di sini bisa dilihat ya. Kelihatan nggak ini?
Sini ada kakek, nenek, anaknya, terus ada cucunya lagi. Nah, ini ada garis-garis ini bentuknya seperti pohon dari akar sampai ke dahan-dahannya. Siapa? Kalau dari mana mungkin enggak? Ya, terus ya sama-sama materinya ya. Mungkin supaya nggak satu kita beri tepuk tangan ya. Kita bikin dulu lah gitu ya, supaya kita seger. Kita tepuk tangan. Kalau saya bilang pagi, 1 kali tepuk. Kalau siang, 2 kali. Kalau sore, 3 tepuk. Kalau malam, 3 kali. Oke, sudah siap? Oke. Pagi, siang, siang, pagi, sore, gitu ya. Malam. Oke, tepuk tangan buat semua. Kalau lagi ya, itu sejarah. Coba kita balik gambarnya. Nah, jadi, terbalik ternyata kayak pohon ya. Wow, menarik ya. Ini pun nama ya. Sekilas itu sih teman-teman. Oke, itu pohon kenduri, Pak. Ya betul. Ini kalau bahasa orang apa? Orang di kantor karena juga kemudian diserap ke bahasa Melayu. Jadi kan misalnya pengaruh Islam yang datang ke tanah Melayu terus diserap sama orang sana, jadi sejarah terus diserap lagi ke bahasa Indonesia menjadi sejarah. Betul, benar sekali semuanya. Terus kita lihat lagi dalam bahasa Inggris history sebagai history itu bukan dari bahasa Inggris ini, tapi dia serapan lagi dari bahasa Yunani, ya kan? Yang tertulis historia. Jadi historia itu artinya ini sudah orang buat jurnal lah. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Terus kita lanjut menurut para ahli. Nah, kira-kira kalian kenal nggak dengan bapak ini? Namanya kan? Iya, namanya sama Pak Video. Tahu nggak bapak ini punya kontribusi apa untuk sejarah Indonesia? Bikin sejarah sendiri. Beruntung Pak. Biasa bikin ya. Membuat buku. Ya, punya apa? Mantap Pak. Ya, buku tentang sejarah petani di Banten ya. Sejarah pergerakan dan beliau yang berkat jadi bapak sejarah pergerakan Indonesia. Oke, boleh minta tolong Rahma bacain pendapat bapak ini. Dari bapak ini adalah sejarah ini adalah gambaran sebuah kejadian yang terjadi pada masa lalu manusia, mungkin dan dari manusia aja, dari makhluk hidup sosial yang lain itu disusun secara lengkap. Bagus, ini menurut bapak Santono video sejarah dan gambaran mengenai masa lalu manusia dan sekitarnya, sosial yang disusun secara ketiga dan lengkap. Jelas ya? Kita lanjut ya. Oke, kita ke tokoh kedua. Di sini siapa teman-teman yang beragama Muslim? Angkat tangan. Saya. Kira-kira kenal nggak sama bapak ini? Oke, kalau begitu boleh minta tolong sama Ferisa ya untuk bacain. Jadi menurut Ibnu Khaldun sejarah itu
mengajar tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan serta dengan segala sebab akibatnya. Segala sebab dan akibatnya. Jadi, oh ya terima kasih ya Nope sudah bacain ya. Keren. Jadi kita perlu tahu nih siapa bapaknya. Jadi bapak ini dia sudah produksi dari zaman keemasannya Islam. Ya sudah tahu belum Islam muncul ada zaman keemasannya? Sudah tahu ya. Putri apa yang diketahui masa keemasan Islam? Mungkin siapa bisa bantu? Ada apa di zaman sekarang? Islam itu terciptanya Ibnu Sina, terus juga ada dua persidangan pertama Keren ya, tentang dulu siapa? Jadi Putri sudah paham ya? Jadi di sana perkembangannya wow gitu. Islam sangat haus dengan pengetahuan dengan sains hal itu ya. Kalian juga jangan kalah ya dengan zaman dulu. Sekarang harus lebih haus lagi ya. Oke, begini ya. Catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Oke, lanjut ya. Sudah jelas? Oke, terakhir supaya lebih maksimal lagi nih sama pembelajaran kita hari ini. Jadi kita bahas dari bahasa Indonesianya. Kan tadi sudah kita ke Malaysia, ke Inggris, ke Yunani, ke apa lagi tadi? Ke Melayu, terima kasih Rahmat. Terus ada lagi nggak tadi ya? Arab dulu ya? Ya, jadi kita udah bahasa Indonesia juga. Jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejadian di sini disampaikan bahwa sejarah itu adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi sudah jelas ya, sejarah terjadi di masa lampau. Selanjutnya nanti pasti kita akan belajar tentang tiga hal yang tentang manusia, tentang ruang, tentang waktu, tapi itu nanti setelah kita belajar ini ya. Yang penting mengerti dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke kesimpulan. Oke, untuk kesimpulan hari ini saya bacakan ya untuk semuanya. Jadi kesimpulannya ilmu pengetahuan sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang terjadi berbagai peristiwa yang penting yang terjadi dalam kehidupan di masa lalu. Itu sudah jelas semuanya? Jelas. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke selanjutnya lagi. Ada nggak? Mungkin saya pernah lihat yang contoh dari kerajaan, contohnya sudah dari kerajaan aku dari bahasa menarik tentang bahasa mungkin ada kayak keluarga Jawa. Jadi kita balik lagi ke yang pertama tadi. Kaitkan dengan generasi ini, kalau kita gambarkan ya tadi kan seperti foto ya, jadi terinspirasi dari situ kemudian adopsilah menjadi sejarah kayak gitu. Dari kerajaan Oh, untuk kerajaan misalnya pastinya ada banyak, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Umayyah, dan ada lagi lah yang sekian-sekian dari itulah dua yang terbesarnya yang terkenal ya.
kuat yang termasyhur sampai sekarang. Mungkin kalau contoh boleh minta tolong Silvi contohin kayak pohon keluarga lah kayak tadi itu kan, misalnya dari kakek terus ini coba apa jelasin konsep kayak pohon keluarga tadi, misalnya urutannya dari mana dulu, dari anaknya siapa, supaya Elvin juga bisa memahami lah maksudnya. Tadi kan ada ruang keluarga paling atas itu ada kakek sama nenek. Terus turun ke bawah itu dibagi lagi, mereka misalnya punya 2 anak nih, anak A sama anak B. Terus nanti ke bawah mereka punya anak lagi dari masing-masing itu, bila ibunya kayak ada itu. Dan seterusnya. Jadi kayak gini. Nah, kalau kita lihat tuh kan, kalau ini misalnya dibalik ya, tapi nggak bisa dibalik papan tulis ini. Jadi bentuknya kayak pohon tadi. Kira paham mungkin? Paham, Pak. Oke, kasih ya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Kasih ya, Sisi sudah bantu. Oke, kita lanjut ke buat kelompok. Jadi kita akan bentuk 2 kelompok ya. Hari ini ada yang tidak hadir kan? Banyak. Jadi yang hadir siapa aja ini? Boleh absen ya. Erwin hadir Pak. Doni hadir Pak. Oke. Sylvia, Citra, Rama, siapa bawa? Triana Yani, Satriana, Alwi. Oke, ano ya, hadir ya. Tiara, ada Tiara. Oke, jadi kita ini ya dari depan kelihatan nggak tulisannya? Oke, kita dari sudut kiri ya. Jadi kita bentuk kelompok cukup dimensi aja dari depan ke belakang ya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Kelompok 1-nya yakin dekatan ke belakang sampai dekatan ke belakangnya. Oke, jadi untuk kelompok 1, tolong nanti setelah ini berdiskusi membahas secara etimologi, katanya secara bahasa ya. Terus tuliskan jadi kesimpulan. Terus kelompok 2 sama berdiskusi juga dari kesimpulan, tapi membahasnya tentang menurut para ahli. Ini pakai ahli tadi. Ini boleh pakai apa ya? Jadi saya berikan kertas. Kelompok 1 ya. Oke, mungkin boleh untuk buat temannya untuk maju ke depan ya. Oke, teman-teman, halo. Ada ya, anak-anak. Kan ya. Oke, jadi sejarah
tangan dulu. Sudah aman ya. Oke, boleh kembali ya. Nah, jadi itu ya, tadi sudah sama-sama kita pelajari, sudah sama-sama kita diskusi dan menyampaikan diskusinya. Jadi mereka salah satu dari kita untuk menyampaikan dengan singkat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Mau tangan atau di video? Ditunjuk ya. Boleh kita ngomong, Kevin. Karena Kevin kali ini itu berani bertanya. Jadi, ya. Orang yang ada di rumah ini adalah untuk benar-benar tentang arti dari berbagai bahasa dan negara dari sejarah dan juga juga berupa ahli hukum dan sejarah dan juga tentang ekonomi. Oke, kita tentang mencari dulu. Akan mengundang semua. Ini ya, maksudnya kalian sudah belajar ini. Oke, kita closing statement. Oke, saya bacakan ya. Orang yang belajar sejarah, manusia dibuat dari satu melebihi manusia jadi dengan belajar sejarah kalian lebih maju daripada 3.000 tahun yang lalu dan melakukan kesalahan yang di 3.000 tahun kalian yang kalian punya, kalian lebih unggul, lebih maju dan terhindarkan dari apa yang baik. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Oke, kita berdoa ya menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, sekian dari saya untuk materi selanjutnya seperti yang tadi ya. Minggu depan kita belajar tentang manusia, ruang dan waktu. Terima kasih. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi ya tentang hasil daripada praktik mengajar atau micro teaching saya. Ya, lebih dan kurangnya terima kasih banyak ya. Maaf jika ada hal yang tidak berkenan buat teman-teman. Semoga terbantu, semoga berguna untuk semuanya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa.